Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Ceritaku, sebuah podcast yang diinisiasi oleh Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah yang tentunya akan membahas seputar koperasi dan UKM di Jawa Tengah. Masih bersama saya, Galuh Rakasiwi. Oke, pada kesempatan kali ini kita udah kedatangan tamu yang agak spesial. Kenapa spesial? Karena beliau ini adalah pawangnya lingkungan. Kenapa dipanggil pawang? Karena ya tentunya ahli di lingkungan gitu. Beliau ini dari Dinas Lingkungan Hidup. Oke, halo Pak Marnang. Selamat siang, pagi, sore. Selamat siang, Mbak Galuh Rakasiwi. Ya, oke Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak canggung ya Pak ya, karena baru pertama kali ketemu kali ya. Oke, mungkin sebelum kita ngobrol lebih jauh nih, kenapa sih kok di podcastnya Dinas Koperasi UKM kita manggil Dinas Lingkungan Hidup gitu ya? Kita mungkin bisa kenalan dulu, Pak Marnang ini siapa, terus di DLH ini jobdesknya apa, terus mungkin bisa ceritakan sedikit juga tentang tugas pokok dan fungsinya Dinas Lingkungan Hidup ini. Oke, silakan Pak. Terima kasih Mbak Galuh. Mohon izin melepas masker Mbak Galuh. Iya Pak. Terima kasih tadi pertanyaan terkait untuk keberadaan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah. Jadi nama saya Marnang Haryoto, sehari-hari kami di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah. Kebetulan kami menangani di bidang pengendalian pencemaran lingkungan. Jadi terkait untuk Dinas Lingkungan Hidup ini sesuai dengan amanah di Undang-Undang Dasar 45 bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat itu hak setiap warga negara Indonesia. Sehingga di sana ada di pasal khususnya di pasal 28 huruf H 1945 ini lingkungan hidup yang baik dan sehat itu sebagai hak warga negara asasi ya, hak asasi warga negara Indonesia. Kemudian terkait dengan pembangunan ekonomi ya, ini juga harus berwawasan lingkungan. Ini juga sesuai dengan amanat di Undang-Undang Dasar 45 bahwa prinsip pembangunan ini adalah berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Kondisi saat ini lingkungan hidup ini kualitas lingkungan hidup ini semakin menurun ya, dari waktu ke waktu semakin menurun, sehingga perlu adanya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ya. Otomatis di sini dengan adanya amanah dari Undang-Undang Dasar 45 ini Dinas Lingkungan Hidup ini diperlukan ya. Apalagi saat ini juga kondisi lingkungan sudah semakin menurun ya, banyak pencemaran di mana-mana, banyak industri yang membuang limbah langsung tanpa diolah dan lain sebagainya, sehingga keberadaan Dinas Lingkungan Hidup ini sangat diperlukan. Saya kira itu secara umum dari apa yang bisa diurgensi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah. Oke, baik. Tadi seperti yang udah di Pak Marnang jelaskan ya, kalau ternyata tuh kondisi lingkungan kita semakin hari itu semakin menurun. Itu apakah di Jawa Tengah juga seperti itu, Pak? Ya, kalau berdasarkan pemantauan yang kami lakukan di sungai-sungai lintas di Provinsi Jawa Tengah, ini kondisinya sudah mengarah ke cemar ringan ke cemar sedang. Ya, ini kondisi perairan di sungai-sungai di Jawa Tengah, baik itu di sungai di kabupaten maupun sungai-sungai lintas yang kabupaten, sehingga dengan adanya pencemaran yang semakin meningkat ini mengancam kehidupan manusia dan makhluk hidup yang lainnya. Oke. Terus kalau ini ya, kalau nggak salah tuh saya pernah baca, jadi pencemaran lingkungan itu juga ada 3 nggak sih Pak? Kalau nggak salah tuh yang ada air, udara, tanah gitu, betul bukan? Ya, secara umum memang ada pencemaran air ya. Kalau misalkan industri atau UMKM itu menghasilkan air limbah di prosesnya, maka itu akan mencemari lingkungan khususnya di airnya ya, karena itu ada penggunaan bahan-bahan kimia, pewarna dan sebagainya. Kemudian kalau untuk industri-industri yang menghasilkan emisi itu ada kewajiban juga untuk pemantauan kualitas udaranya, emisinya ya, baik itu udara emisi maupun udara ambien. Kalau untuk
pencemaran tanah ini mengarahnya biasanya ke terkontaminasi limbah B3, sehingga nanti adalah istilahnya lahan terkontaminasi limbah B3. Jadi memang secara umum memang di industri baik itu skala kecil maupun besar itu yang kita cermati biasanya airnya, udaranya maupun limbah B3-nya. Saya kira itu Mbak Galuh. Terus terkait itu gimana sih seharusnya kita menyikapi dengan adanya pencemaran lingkungan tadi itu? Ya, kita berupaya untuk mengajak semua stakeholder ya atau pemangku kepentingan ini untuk bersama-sama meningkatkan kesadaran ya, pemahaman bahwa lingkungan yang baik dan sehat itu sebagai hak warga, hak asasi warga setiap negara ya, setiap asasi warga negara Indonesia ya. Sehingga harapannya kalau tadi sudah saya sampaikan bahwa selain menjaga lingkungan, ekonomi biar tetap jalan tapi dengan wawasan lingkungan, sehingga kedua aspek atau ketiga aspek ini bisa berjalan. Misalkan kalau pembangunan berkelanjutan itu kan melibatkan aspek lingkungan hidup, aspek sosialnya maupun ekonominya. Harapannya lingkungan tetap baik, tapi usahanya juga berjalan dengan baik. Masyarakat juga tenang gitu. Saya kira itu, Mbak. Oke, tapi kayak sejauh ini nggak bisa dipungkirin nggak sih Pak? Kayak kita tahu gitu banyak masyarakat yang masih abai gitu kan tentang cara melestarikan lingkungan, cara buat menjaga lingkungan ini biar tetap bagus gitu. Nah, perihal tersebut tuh ada nggak sih sosialisasi gitu dari DLH buat ini loh, ayo kita kita bareng-bareng jaga lingkungan kita kayak gitu? Ya, kalau terkait kegiatan Dinas Lingkungan Hidup itu salah satunya adalah sosialisasi ya, kepada pelaku usaha ya, baik itu mulai dari kecil, mikro, kecil, menengah, besar ya, itu kita menangani untuk pembinaan maupun sosialisasi ya. Jadi kalau untuk yang pembinaan, untuk yang usaha UMKM ini kita sering mengadakan sosialisasi, kemudian juga ada fasilitasi. Di tempat kami ada fasilitasi untuk misalkan pembuatan IPAL komunal ataupun IPAL domestik ya. Itu kita fasilitasi juga. Dan itu kita laksanakan secara rutin ya. Jadi secara rutin kita melaksanakan pembinaan, termasuk yang industri-industri skala besar ya. Kita ada program penilaian peringkat kinerja dalam pengelolaan lingkungan hidup di perusahaan-perusahaan besar ya. Ini di Jawa Tengah kita kebetulan tahun ini kita mendapatkan kurang lebih sekitar 250 perusahaan besar yang harus kita cermati ya. Itu baik itu tadi yang dipunyai dokumen lingkungannya itu apa ya, kemudian yang harus kita lihat itu tadi ada, kalau dia menghasilkan air limbah ya kita mencermati air limbahnya agar memenuhi baku mutu, emisinya juga kita pantau, kemudian pengelolaan limbah B3-nya juga kita lihat ya, apakah ini sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ataupun belum, sehingga di proper ini istilahnya proper ya Mbak ya, penilaian peringkat kinerja itu proper, itu dalam rangka untuk pembinaan pada pelaku usaha yang besar ya, sehingga predikat minimal itu biru ya. Kalau biru itu perusahaan-perusahaan yang sudah stabil lah ya, semua peraturan terpenuhi semua. Kalau yang untuk merah ini masih fluktuatif biasanya, kadang-kadang IPAL-nya memenuhi, kadang-kadang tidak, dan lain sebagainya. Oke, berarti kan tadi sempat dijelaskan ya, berarti ada pemantauan gitu ya. Itu cara memantaunya tuh kayak gimana Pak? Apakah datang langsung terus dipantau yang setiap hari, setiap minggu atau gimana gitu? Iya, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah ini untuk yang pemantauan itu memang ada dua metode ya. Jadi ada pemantauan langsung untuk yang usaha kecil UMKM ini kita karena dinas kami itu ada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ini ada bantuan dari teman-teman di kehutanan, karena di setiap kecamatan itu kan ada penyuluh kehutanan ya.
Sehingga itu yang beberapa waktu yang lalu diperintahkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pak Widi Hartanto. Ini setiap hari Mbak, pemantauannya setiap hari, khususnya di Bengawan Solo itu setiap hari. Jadi begitu ada ada kondisi UMKM yang langsung membuang air limbahnya yang berwarna-warni dan sebagainya, itu langsung dilaporkan ke kepala dinas kami. Kemudian kepala dinas kami menurunkan tim ya ke lapangan. Tim ini terdiri dari bagian pengawasan, ini ada PPLHD, kemudian ada lab ya. Lab kita juga turun ke lapangan mengambil sampel. Labnya kita sudah terakreditasi dan teregistrasi. Jadi lab lingkungan ini harus teregistrasi oleh kementerian dan akreditasinya oleh KAN. Jadi data yang kita pakai itu valid ya. Kemudian untuk yang pemantauan untuk industri besar ini, mereka sudah melaporkan kepada kami melalui aplikasinya namanya Simple ya. Sistem pelaporan elektronik ini dari perusahaan-perusahaan itu semuanya memberikan laporan kepada kami melalui Simple. Kalau perizinan kan lewat OSS, tapi kalau untuk pelaporan lingkungan lewat Simple itu. Nah, dari pelaporan ini kita bisa membaca ya, apakah ini airnya melebihi baku mutu atau tidak, itu bisa kita langsung cermati, termasuk yang emisi maupun pengelolaan limbah B3-nya. Oke, baik. Terus untuk sejauh ini mungkin bisa dijelaskan Pak, klasifikasinya limbah UMKM tuh apa aja gitu? Ya, kalau jenis UMKM kan banyak sekali ya. Secara umum yang lagi tanda petik ini yang cukup sedang konsen kita ke sana itu UMKM yang di Bengawan Solo. Ya, mulai dari Wonogiri, Sukoharjo, kemudian Karanganyar, termasuk Boyolali juga, yang semua UMKM yang menghasilkan air limbah itu kita cermati ya, itu masuk ke Bengawan Solo. Dan karena Bengawan Solo sering viral ya, ini kan menjadi concern kita mengarah ke UMKM, karena UMKM ini kan jumlahnya banyak, letaknya tersebar. Sebetulnya pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga sudah memberikan istilahnya fasilitasi, Pak. Jadi ada fasilitasi untuk IPAL komunal, namun untuk mencari lokasinya yang biasanya kita kesulitan ya. Jadi untuk jenis-jenis UMKM yang potensi mencemar itu biasanya dari batik maupun industri tekstil ya, karena yang dinamakan UMKM ini kan sampai 10 miliar pun masih menengah ya. Iya, apalagi ada undang-undang baru itu kan ya, PP nomor 7 ya kalau nggak salah. Iya, itu tindak lanjut dari UU Cipta Kerja itu kan. PP nomor 7 tahun 2021 kalau nggak salah itu. Klasifikasinya termasuk yang 10 miliar pun masih dianggap menengah ya. Sehingga kami tetap memberikan semacam pembinaan maupun ada juga sanksi-sanksi ya dari teman-teman penegakan hukum itu. Seandainya tidak ada IPAL atau pengolahan air limbah, tim kami dari penegakan hukum itu nanti akan membuat berita acara untuk mereka harus, penanggung jawabnya harus mengolah IPAL, membuat IPAL. Oke, itu berarti itu minimal ada, berarti kan ada batik, kemudian tekstil, kemudian yang kecil itu biasanya dari selain batik yang paling dominan ternak ya, ada ternak juga, ada tahu juga. Makanan berarti ya Pak ya? Makanan ya sedikit, tapi yang paling banyak memang dari batik, kemudian tekstil, ada juga dari industri tahu, industri, kemudian ada kegiatan peternakan. Itu yang sering kita fasilitasi. Berarti sejauh ini penanganannya tadi banyak diingatkan seperti itu ya, apa ada pendampingannya juga Pak? Kita sering karena kita kan berkoordinasi dengan para pihak ya, termasuk di kabupaten kota ini kan sering kita libatkan, karena mereka yang jarak terdekat dengan teman-teman UMKM kan dari kabupaten kota. Ini kita juga sering membuat semacam kayak fintech ya, untuk teknis pembuatan IPAL misalkan seperti apa. Kita juga bekerja sama dengan teman-teman BPTPI
yang di mana ini Mangunsarkoro ya, kalau nggak salah. Oh iya. Itu kan itu yang untuk teknis terkait untuk desain IPAL-nya, prosesnya dan lain sebagainya, yang baik dan benar itu seperti apa. Karena karakteristiknya beda ya, antara tekstil, antara batik dengan tahu dan lain sebagainya itu beda-beda. Oke. Terus sejauh ini menurut Pak Marneng nih, apa saja sih langkah konkret yang bisa dilakukan oleh masyarakat khususnya pelaku UMKM ini supaya tidak semakin memperparah pencemaran lingkungan ini? Ya, kita mengajak kepada mereka untuk meningkatkan kesadaran ya, karena tadi saya ulas di depan bahwa lingkungan yang baik dan sehat itu kan hak asasi semua masyarakat Indonesia ya, sehingga harapannya mereka juga sudah mulai sadar ya, karena banyak pengusaha besar batik ya terutama itu kalau kita lihat ke belakang di proses produksinya biasanya IPAL-nya hanya sederhana. IPAL yang sederhana ini kan tidak menyelesaikan masalah baik itu warna maupun limbahnya ya, sehingga kita sering pendampingan dengan mengajak teman-teman BPTPI yang mereka kan praktisi dan peneliti itu untuk mendampingi desain IPAL seperti apa yang bagus, kemudian proses pemeliharaannya dan lain sebagainya, itu yang sering kita lakukan ya, khususnya kalau untuk di Jawa Tengah ini di sepanjang Bengawan Solo itu ya, mulai dari Wonogiri sampai ke Blora, kemudian di Pekalongan itu kan juga banyak sekali batik ya. Termasuk yang belum terekspos ini kan juga dari Jepara, itu kan juga batik Troso ya. Iya, Troso juga banyak. Ini yang kita sering melakukan semacam bintek lah, untuk baik itu dengan BPTPI maupun dengan teman-teman di KLHK. Terus sejauh ini progresnya udah sampai mana Pak? Untuk kayak tadi ada bintek kayak gitu, berarti kan itu kayak semacam pendampingan juga ya buat teman-teman UMKM ini ya? Ya, selama pendampingan ini terutama pada saat mulai Pak Gubernur pada tanggal 3 Desember tahun 2019 itu mencanangkan bahwa Bengawan Solo harus ditangani secara bersama-sama, semua pihak harus terjun bersama-sama. Ini ya alhamdulillah dalam tahun-tahun 19, 20, 21 ya, dua ini yang tadinya banyak sekali aduan sekarang sudah berkurang ya. Itu kan mencerminkan bahwa sudah mulai ada peningkatan ya, karena mereka juga dikenakan sanksi Mbak, tidak hanya kita ajak untuk memperbaiki ini, tapi juga ada sanksi kalau kita ajak untuk mengelola air limbahnya tidak mau, berarti ada sanksi. Karena Pak Gubernur kan dalam rangka untuk penanganan Bengawan Solo ini kan persuasif ya, kita harus membina dulu, dikasih waktu tempo berapa tahun, kalau tidak salah itu 1 tahun atau 2 tahun ini, kemudian kalau memang masih membandel berarti ada kena sanksi administrasi. Oke. Untuk terkait sanksi itu tuh udah ada ininya, mungkin ada perdanya gitu atau gimana Pak? Kalau sanksi nanti dari Dinas LHK Mbak yang mengeluarkan, jadi nanti sanksi itu dikeluarkan oleh teman-teman dari penegakan hukum. Jadi ada tim sendiri untuk memberikan sanksi, karena tidak semua orang bisa mengenakan sanksi ya. Ada dari Gakum, dan itu ada juga yang sudah dipidanakan ya. Jadi ada kena denda pidana, itu cukup mahal juga ya, di Pekalongan tapi ya. Itu Jinbos misalkan. Oke. Bu, terkait sanksinya itu tuh pertama kali terkena sanksi itu tuh langsung dari penegak hukum atau mungkin ada sanksi teguran dulu nanti terus naik gitu Pak? Kalau sanksi otomatis dari pembinaan dulu Mbak. Jadi kita memberikan informasi, sosialisasi, kemudian juga ada pembinaan, ternyata belum ada tindakan, kemudian ada teguran. Ini ada tahap-tahapannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, itu ada tahap-tahapannya, teguran, kemudian ada paksaan pemerintah ya. Itu namanya sanksi administrasi. Kemudian baru sampai ke ranah itu tidak ada tindakan juga, baru mengarah ke proses pidana, biasanya seperti itu. Kalau sanksinya itu ada paksaan pemerintah, jadi misalkan
Mbak Galuh ini sebagai pelaku usaha kegiatan sudah kita datangi, ternyata tidak ada aksinya sama sekali, masih membuang bypass ke lingkungan, sehingga ada berita acara. Berita acara dalam jangka waktu sekian, misalkan 3 bulan harus membuat IPAL, misalkan seperti itu. Itu yang kalau itu enggak, sudah ada berita acara tidak dilaksanakan, itu langsung baru menaik ke arah penegakan hukum dengan pengajuan ke pidana dan sebagainya. Nah, sejauh ini itu ada yang sampai kena cukup besar juga itu perusahaannya di Pekalongan. Oh, itu udah perusahaan besar Pak? Apa masih Ya yang UMKM. Oh. Itu kan apa istilahnya untuk pencucian jinbos itu. Itu ada yang kena kalau tidak salah tuh 1 miliar Mbak, dan kurungan. Jadi 1 miliar dan kurungan, bukan atau ya. Oh. Tapi kita mengajak ke UMKM jangan sampai ke arah situlah ya kan. Intinya masih ada pembinaan, harapannya kalau itu sampai pidana itu kan sudah sangat mengganggu ya, mengganggu. Tapi di sisi lain juga ada kayak semacam shock terapi ya buat yang lainnya biar gak bandel gitu ya. Karena kita lihat di Pekalongan itu kan sungainya ada istilahnya apa ya, kalau tidak warnanya sungainya tidak ini maka usahanya tidak jalan kan gitu ya. Itu kan istilah yang kurang baik ya. Mestinya sungainya ekonominya tetap jalan ya, UMKM-nya tetap jalan tapi sungainya bersih kan, harusnya gitu. Bukan usahanya tetap jalan tapi sungainya kotor gitu kan. Iya. Oh, tadi kan mungkin banyak pelaku teman-teman UMKM kita yang masih banyak terkendala tentang tadi ada IPAL atau apa gitu ya Pak. Nah, itu mungkin ada nggak sih dari DLH itu difasilitasi, dibantu dananya atau gimana gitu? Ya, secara rutin Mbak Galuh ya. Jadi kita ada kegiatan rutin biasanya di akhir tahun atau T-2 atau T-1 itu kita sudah memberikan semacam surat untuk pengajuan proposal bahwa usaha kegiatan yang perlu difasilitasi oleh pemerintah provinsi atau khususnya di LH terkait untuk IPAL ya, instalasi pengolahan air limbah, baik itu dari limbah domestik maupun limbah batik maupun tekstil yang skalanya UMKM ini, kita harapannya ada masukan dari mereka karena proposal itu kan harus dilengkapi dengan ketersediaan lahan, kelompoknya juga harus berbadan hukum ya. Jadi dua syarat minimal itulah yang kadang-kadang kita kesulitan ya, terutama yang lahannya, karena biasanya UMKM ini jumlahnya banyak ya, kecil-kecil tersebar. Ini yang menjadikan kendala. Kenapa mereka kami tidak bisa memberikan IPAL komunal seperti itu, karena itu kan jaraknya jauh biasanya itu. Ada batik tapi jumlahnya cukup banyak tapi terpencar. Itu yang menjadi kesulitan buat kami. Tapi prinsipnya kami sudah membuka kepada mereka untuk kita bisa memfasilitasi. Oh, itu berarti tinggal mengajukan proposal aja gitu Pak? Ke DLH gitu ya? Itu bentuknya kalau proposal berarti bisa perorangan atau per kelompok gitu ya? Atau gimana? Minimal berkelompok lah. Berkelompok. Oh, mungkin bisa dijelaskan Pak, proposalnya itu nanti isinya apa aja, terus kalau misalnya itu per kelompok, itu satu kelompok ada batasan berapa jumlah orangnya gitu? Kalau untuk jumlah saya kira relatif ya, gitu. Nanti kan biasanya kalau untuk berkelompok nanti kan kita harus menghitung debitnya. Jadi masing-masing perorangan itu kan kita harus menyesuaikan berapa debit yang air limbah yang dihasilkan oleh mereka. Perhitungan desain IPAL kan harus memperhitungkan debitnya, volume debitnya yang akan kita olah itu berapa dan lain sebagainya. Jadi kalau misalkan ada 100 UMKM dengan debit misalkan masing-masing 5 meter kubik per hari, itu kan berarti ada 500 meter kubik per hari yang harus diolah, sehingga desain IPAL otomatis mengikuti. Jadi minimal ada data air limbah yang diolah, yang dibuang ke yang dihasilkan, air limbah yang dihasilkan, kemudian lahan tersedia, kelompoknya berbadan hukum.
harapannya kenapa kelompok harus berbadan hukum? Nanti kan ada, kalau untuk instalasi IPAL itu kan harus ada operatornya, harus ada yang bertanggung jawab di situ. Kemudian harapannya dengan membuat IPAL ini kan operasional itu tetap bisa berjalan gitu. Ini harapannya kenapa harus ada penanggung jawab sama operator, sehingga IPAL-nya nanti bisa berfungsi lama ya, umur teknisnya kan bisa lama. Tapi kalau tidak ada kelompok, tidak ada yang tanggung jawab, biasanya begitu kita fasilitasi mangkrak, biasanya seperti itu. Oh gitu, berarti kayak secara nggak langsung tuh yang mungkin bisa difasilitasi tuh kayak yang pelaku UKM yang udah agak settle kali ya, karena udah terstruktur gitu ya berarti ya? Iya, kelompoknya ya. Iya. Iya. Oh. Kalau bisa memang ada di kawasan, tapi kenyataannya kawasan untuk UMKM kan belum ada ya. Jarang lah ya, jarang sekali ada gitu ya. Sehingga kita memang ada kesulitannya di situ. Karena lahannya itu kan harus disiapkan. Kalau untuk 500 meter kubik kan cukup besar itu lahannya yang dipakai. Oh gitu. Berarti kalau emang nggak ada lahan gitu, nggak bisa difasilitasi atau gimana Pak? Ya kalau nggak ada lahan otomatis kita nggak bisa bangun ya. Iya benar ya benar. Oh gitu ya. Oke. Terus? Ya itu kendala memang. Jadi karena mestinya di awalnya itu UMKM itu di sentra, itu akan lebih mudah ditangani. Tapi kenyataan di lapangan kan sudah banyak yang tumbuh dengan lokasi yang terpencar karena mereka punya tidak ada kemampuan untuk mengolah limbah, sehingga kan mereka langsung membuang ke lingkungan. Dari sekian banyak yang membuang ke lingkungan, akhirnya kan masuk ke sungai besar itu, sehingga masuk yang Bengawan Solo jadi tercemar tuh salah satunya itu. Termasuk yang ciu. Ya, limbah ciu. Ini kan juga terutama di Sungai Samin ya. Di sana tuh ada kecamatan Polokarto sama Mojolaban. Itu yang produksi ciunya cukup besar itu. Oh, oke. Itu berarti mereka juga belum punya buat mengelola limbah ciunya itu Pak? Belum, ya. Belum optimal lah ya. Belum optimal. Terus ada nggak teguran buat mereka atau penanganan lebih lanjut gitu buat si sudah, ini? Ya sudah, ini sejak Pak Gubernur tanggal 3 Desember 2019 itu mereka juga sudah kita datangi, kita ajak ngobrol gitu ya. Juga kita bintek, kita kerjasama dengan BPTPI, dengan KLHK. Mereka sudah dari pemerintah Kabupaten Sukoharjo itu sudah ada DID IPAL. Itu cuma cukup mahal. Itu yang diajukan ke kami itu sekitar 17 miliar itu. Oh, banyak juga ya berarti ya. Itu baru satu kecamatan, Mbak. Belum yang lainnya belum. Baru di Polokarto ya. Oke. Mojolaban ya. Ngombaan. Oh iya. Terus tadi kan Pak Marang kan sempat jelasin ada BIMTEK gitu. Ada nggak sih gimana sih caranya biar teman-teman UMKM ini tuh bisa ikut BIMTEK itu gitu? Ada syaratnya atau ada atau gimana gitu? Kita biasanya Mbak. Jadi kita per sektor ya. Misalkan kalau kita ada BIMTEK khusus untuk yang ciu misalkan, itu ya khusus untuk yang pengrajin ciu. Oh gitu. Kemudian kalau untuk batik ya khusus untuk pengrajin batik yang ada di Solo Raya. Ya kita narasumbernya kita sering kerjasama dengan BPTPI maupun KLHK. Jadi itu kita undang di forum itu. Jadi kemudian yang kalau untuk jadi ada ciu, batik, tekstil, ya itu juga sama. Karena kita memperkenalkan teknologi untuk pengolahan air IPAL-nya dengan bekerjasama dengan BPTPI, karena mereka selaku praktisi dan peneliti yang terjun langsung ke lapangan. Oke. Berarti termasuk yang limbah ternak itu juga tahu ternak itu juga hampir sama. Berarti sejauh ini kayak BIMTEK yang banyak dilakukan itu emang buat teman-teman UMKM pelaku batik, terus tadi ternak kayak gitu ya Pak? Oh gitu. Berarti itu untuk satu kali BIMTEK mungkin bisa diikutin berapa orang sih kayak gitu? Ya
biasanya kita sering koordinasi dengan kabupaten kota yang biasanya mereka perwakilan ya. Kalau ada kelompok itu kan perwakilan, biasanya ada satu kelompok itu mungkin ada 3 sampai 5 orang gitu. Jadi secara umum di 8 kabupaten itu mulai dari Wonogiri, dari Sukoharjo, Boyolali, Klaten, Karanganyar, Sragen, Blora ya. Itu kita libatkan mereka. Oh gitu, berarti kayak nggak ada batasan, kayak misal nih kalau di dinas koperasi kan kita udah ngelakuin satu pelatihan nih 25 orang gitu, ya udah nanti 25 dapat dari mana gitu, enggak ya? Berarti enggak gitu. Oh kita jadi langsung, kayak karena kemarin kan kondisi pandemi ya, jadi kita pakai online. Oh jadi online? Ya. Oh itu ada juga yang langsung ke lapangan juga ada, misalkan di Ciu itu Bapak Kepala Dinas dengan Pak Kepala BPTPI datang langsung ke sana. Oh, di lokasi ya. Jadi memang lihat kondisi pada saat itu. Karena kan kita nggak dibatasi, tidak boleh tatap muka, luring kan nggak boleh. Iya, kayak urgensitasnya gitu ya Pak. Yang mana yang paling penting dulu gitu ya? Karena waktu itu kan cukup banyak laporan terkait untuk yang PDAM Semanggi ya kalau nggak salah. Sehingga Pak Kepala Dinas dan Kepala BPTPI terjun langsung ke Ngombaan waktu itu, sehingga mengajak mereka dan mereka membuat kesepakatan bahwa tidak akan membuang air limbah. Itu ada berita acaranya. Oh, sampai segitunya. Jadi karena ini sering yang jadi isunya kan dari Ciu itu, sehingga dan itu disaksikan oleh camatnya, kapolseknya, dan ramilnya. Jadi mereka sepakat tidak membuang air limbah Ciunya ke Sungai Samen waktu itu. Terus kalau mereka nggak membuang di situ tapi masih belum punya tempat pembuangan limbahnya gitu, berarti mereka kemana Pak? Mereka membatasi produksinya. Oh gitu caranya. Berarti mereka tidak membuat tempat buat pembuangan limbah itu, tapi sementara karena itu kan karena isunya waktu itu kan PDAM berhenti beroperasi karena adanya diindikasikan ada dari air limbah Ciu, sehingga ikan-ikan banyak yang mabuk dan sebagainya. Sehingga itu kalau ada kondisi seperti itu biasanya PDAM Semanggi itu menghentikan operasinya. Oke. Gini Pak, jadi kalau misalnya nih ada temen pelaku UMKM, mungkin dia masih yang belum berkelompok gitu ya, dia masih sendiri gitu kan. Nah misalnya dia udah sadar banget nih, saya harus bikin ini nih tentang IPAL dan teman-temannya tadi tapi mereka kayak mereka kan terkendala nih, bukan terkendala sih sebenarnya, kayak kesempatan mereka buat ikut BIMTEK tadi kan kayak lebih kecil, karena tadi kan seperti yang Pak Manang sampaikan ya, kalau yang ikut BIMTEK ini kebanyakan adalah mereka yang sudah bagian dari kelompok atau sentra gitu ya. Nah ada nggak sih cara buat mereka biar bisa bertemu dengan pihak dari Dinas Lingkungan Hidup ini buat mengurus hal tersebut gitu? Apakah mereka harus ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kota dulu, atau bisa langsung ke provinsi, atau gimana? Ya, ya terkait penyampaian informasi ya, ini kita memang kita berkolaborasi memang dengan teman-teman di kabupaten kota. Itu kita juga sering mengadakan pertemuan atau koordinasi ya. Jadi selain ke pelaku usaha, itu kita juga sering mengadakan pelatihan, juga mengundang teman-teman di LH Kabupaten maupun Dinas Koperasi. Kita juga sering mengundang, kemudian Dinas Peternakan juga kita undang, karena mereka yang berhubungan langsung dengan pelaku usaha ya. Itu baik LH-nya maupun Dinas Koperasi, Dinas Perindustrian, kemudian Dinas Peternakan. Karena mereka kan selaku pembina langsung di lapangan ya. Dari keempat ini itu kan mayoritas kalau dari teman-teman di LH aparat lingkungan hidup kan ada juga yang bagian penegakan hukum, bagian pengendalian pencemaran. Kemudian di Dinas Koperasi kan ada interaksi dengan UMKM yang ada di sana, kabupaten kota ya. Kemudian kalau Dinas Peternakan itu kan banyak sekali ternak ya yang harus dikelola limbahnya.
Kemudian yang dari perindustrian ini biasanya nanti ke prosesnya, karena di antara UMKM dan IKM kan beda. Kalau IKM itu mengarah ke proses, ada proses produksi di sana sehingga menghasilkan air limbah. Ini kita sering berkolaborasi, kita sering juga mengadakan semacam kayak sosialisasi pengenalan teknologi dengan teman-teman dari BPTPI, karena ini kan untuk proses di IPAL itu kan mereka sangat menguasai ya, baik IPAL industri besar maupun kecil ya. Kemudian terkait informasi, terkait ada kelompok-kelompok yang belum sampai ke mereka karena tidak bergabung di kelompok. Ini kita juga memberikan ruang untuk bisa berkomunikasi dengan teman-teman tadi yang 4 tadi ya. Ada dinas LHK di kabupaten ya, ada dinas LHK kabupaten, dinas peternakan, kemudian dinas perindustrian, maupun yang satu lagi tadi yang untuk menangani koperasi ya. Karena kan keempat ini mereka kita membuka peluang untuk bisa berkoordinasi dengan kami ya. Kami pun nanti akan berkoordinasi dengan teman-teman BPTPI karena untuk yang teknis IPAL itu mereka membuat semacam kayak web untuk konsultasi, bisa melalui daring maupun luring. Ini teman-teman kita, karena kita sudah ada MOU Mbak antara di LHK dengan BPTPI, sudah ada MOU untuk penerapan teknologi IPAL-nya ini. Jadi saya kira itu sangat terbuka sekali. Yang penting tadi disampaikan kalau hanya IPAL-IPALan tuh kita tidak menyarankan seperti itu karena nggak tuntas itu kalau IPAL-IPALan. Tapi di BPTP itu sudah ada IPAL yang sederhana tapi memenuhi baku mutu. Oke. Ya. Jadi kalau emang merasa udah melek akan lingkungan tadi, kayak lebih baik langsung diurus semuanya secara totalitas gitu ya Pak ya? Ya. Gitu. Di sisi lain kami juga kayak di Sragen itu kita ada revitalisasi IPAL yang lama ya, lama itu kita revitalisasi IPAL-nya sehingga yang tadinya tidak berfungsi maksimal sekarang sudah berfungsi lagi. Kemudian ada karena IPAL-nya karena jaringannya cukup banyak, itu kan banyak mengalami kerusakan, sehingga kita juga mengadakan atau memfasilitasi untuk sedot keliling. Jadi kita memfasilitasi roda 3. Ini sesuai saran dari Pak Gubernur. Kalau memang tidak terjangkau, ya difasilitasi dengan roda 3 yang khusus untuk penyedotan IPAL. Sehingga nanti dari yang jauh itu bisa diolahkan di IPAL komunal. Oh gitu, oke. Jadi ada 2 sistem, pakai jaringan maupun pakai roda 3 gitu. Simbaling namanya, sistem limbah sedot keliling gitu. Oke, simbaling, siap. Sama ini sih Pak, saya mau menanyakan nih sedikit kayak pernah nggak sih dari DLH itu ngasih kayak bentuk pelatihan yang misalnya hasil dari olahan limbah ini tuh bisa didaur ulang, bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat gitu, ada nggak sih yang kayak gitu? Kalau untuk air limbah jadi sesuatu yang bermanfaat? Nggak cuman air limbah ya, pokoknya limbah yang dihasilkan produk teman-teman UKM ini nih. Jadi kayak misal limbah plastik nanti bisa diolah jadi apa kayak gitu. Ada nggak sih pelatihan yang kayak gitu atau mungkin? Kalau terkait sampah itu beda ya dengan istilahnya juga limbah juga. Iya. Tapi kayaknya emang dari tadi kita bahas kita limbah padat dan limbah cair. Iya. Kalau limbah padat ini memang ada program bank sampah. Jadi bank sampah itu sampah-sampah yang mempunyai nilai ekonomis itu bisa diolah lagi ya. Dimanfaatkan untuk nilai ekonomis ya. Bisa dimanfaatkan jadi kerajinan yang lainnya ya. Kalau untuk sampah dari organik biasanya nanti jadi kayak ekoenzim. Jadi di Cilacap itu Mbak Emma kalau nggak salah itu mereka dari cacahan sayur-sayuran, buah-buahan itu bisa diendapkan dengan ada ditambahi E4 dan lain sebagainya itu jadi ekoenzim. Dan ekoenzim ini ternyata bisa dipakai untuk misalkan ada bau yang nggak sedap disemprot pakai itu udah hilang. Oh. Itu untuk yang sampah padat ya Mbak ya. Iya. Karena kita kalau dilihat mungkin statistik ya,
indeks perilaku ketidakpedulian lingkungan ini kurang lebih di Indonesia mungkin ya ini masih 70% ini nggak peduli terhadap lingkungan itu di statistik BPS ya. Oke. Tapi kayak dulu seingat saya tuh ya, saya pernah kunjungan ke TPA Jatibarang. Jadi tuh mereka tuh kayak Semarang. Iya, Jatibarang, iya kota Semarang. Itu kayaknya mereka ada yang memanfaatkan buat apa ya namanya Pak, saya lupa, yang bisa buat, nah iya itu buat masak kayak gitu, karena itu tuh ada nggak sih sosialisasi kayak gitu dari? Ada juga, ya itu makanya itu tadi kalau untuk yang khususnya ternak atau tahu itu biasanya kita fasilitasi untuk jadi biogas, energi baru terbarukan ya. Iya. Teman-teman dari SDM juga memfasilitasi itu ya. Selain kami juga ada SDM, Dinas Peternakan itu juga memfasilitasi untuk pengelolaan limbah ternak. Ya jadi biogas. Ada yang dipakai untuk penerangan, kemudian juga untuk ibu-ibu rumah tangga masak dan sebagainya, itu pakainya biogas itu. Oke. Terus sama tadi nih Pak Marwan kan sempat nyinggung bank sampah gitu ya. Saya ingat dulu waktu saya zaman kuliah, saya KKN gitu yang di desa-desa gitu ya Pak ya. Saya tuh bikin program bank sampah itu. Tapi itu udah agak lama sih, tahun 2017 kayaknya kalau nggak salah tuh ya. Nah, itu tuh tapi kayak masih belum jalan gitu kan. Nah, ini kan kayak sekarang udah 2022 nih. Apakah bank sampah itu sekarang udah jalan lebih bagus apa gimana gitu? Sejauh ini udah sampai mana? Jadi kalau untuk bank ini sampah padat ya, limbah padat ya, khususnya sampah. Ini memang kita ada program bank sampah tadi ya. Pada saat kongres kongres sampah kalau nggak salah ya di Rawapening itu kan Pak Gubernur menyakal dulu kan 3R ya, sekarang 3Eng. Apa itu Pak? Ngelongi, ngolah, terus satu lagi saya lupa. Itu ada 3Eng itu ya, kebetulan yang nangani kebetulan teman kami ya, jadi ada 3Eng itu yang hampir sama sih sebenarnya, reduce, reuse, recycle gitu ya. Ada cuma karena istilah di Jawa Tengah kan Eng itu tadi ya. Itu sudah udah lama juga untuk bank sampah ya. Kita gerakan secara masif ya. Karena di kabupaten kota sekarang udah cukup banyak Mbak, yang masing-masing kabupaten mungkin 100-an lebih di masing-masing kabupaten kota. Berarti sudah jalan cukup bagus ya Pak ya, berarti ya. Maksudnya kayak udah beneran jalan gitu ya. Jadi kayak dulu tuh kayak masih terkendala gitu loh, dan itu kan kayak kita bukan hanya memanfaatkan sampah padat dari UMKM aja ya, tentunya dari ibu-ibu rumah tangga juga kan. Kayak kita perlu sosialisasi juga gitu ke mereka. Kita rutin sosialisasi rutin, dan teman-teman kami itu juga ada gerakan pungut sampah itu juga rutin ya, kita laksanakan. Oke, jadi tadi kita udah cerita panjang lebar ya Pak Marnang tentang limbah yang dihasilkan oleh teman-teman UMKM, baik limbah padat, limbah cair, limbah yang paling banyak banyak dihasilkan teman-teman UMKM tuh tadi ada limbah batik, limbah ternak, terus limbah tahu gitu. Nah, sebelum kita mengakhiri sesi kita pada kali ini nih, mungkin Pak Marnang bisa kasih closing statement gitu buat teman-teman sobat koperasi UKM kita. Ya, terima kasih Mbak Galuh. Jadi prinsipnya terkait untuk pengelolaan lingkungan khususnya di UMKM, kita mengajak kepada semua pihak, terutama Dinas Koperasi dan UMKM ya, sama perindustrian, intinya semua pihak lah yang berkepentingan ini untuk tidak bosan-bosannya untuk mensosialisasikan ya gerakan sadar lingkungan. Karena apa? Karena lingkungan yang baik dan sehat itu tidak untuk kita saja, tapi untuk generasi yang akan datang. Sehingga harapannya pengelolaan lingkungan ini jadi pemahaman yang sama ya, persepsinya sama. Jadi silakan berusaha, namun harus berwawasan lingkungan.
Wawasan lingkungan di sini dalam artian untuk harus kalau menghasilkan air limbah berarti harus mengolah air limbahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi harapannya nanti usahanya tetap jalan biar barokah. Jadi tetap membawa memperhatikan lingkungan lah ya. Jadi usaha jalan tapi memperhatikan lingkungan, ramah lingkungan, sehingga harapannya fungsi kelestarian lingkungan itu tetap terjaga sehingga nanti generasi yang akan datang khususnya anak cucu kita itu bisa menikmati sama ya lingkungan yang baik dan sehat. Saya kira itu saja untuk. Baik, seperti yang udah disampaikan Pak Marnang tadi ya, ada sebuah ajakan buat Sobat Koperasi UKM, khususnya buat teman-teman pelaku UKM nih, tolonglah lebih mencintai lingkungan kita, karena lingkungan kita ini bukan hanya kita yang menikmati, tentunya nanti kita juga menginginkan kalau anak cucu kita kelak juga merasakan lingkungan yang sama, bukan lingkungan yang lebih buruk gitu ya Pak. Oke, terima kasih Pak Marnang atas waktunya. Sebelumnya buat teman Sobat Koperasi UKM, kalau emang masih ada pertanyaan mungkin bisa dituliskan di kolom komentar, nanti kita akan menjawabnya. Dan mungkin nanti Pak Marnang berkenan ya kalau misalnya masih ada pertanyaan yang belum terjawab. Dan sekian sesi kita pada kali ini. Sampai jumpa di sesi podcast ceritaku selanjutnya. Saya Galuh Rakasiwi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.